menunjukkan slide. Saudari Fani Juanita. Iya, Pak. Masih ingat arti alfa? Alfa itu error. Error. Ya, error yang bagaimana, Mbak Fani? Mungkin Mas Adib bisa bantu. Adib Muhammad Fisoka. Iya, Pak. Alfa itu nilai ketidakyakinan, Pak. Nilai ketidakyakinan. Ya, kira-kira bagaimana ya prakteknya? Prakteknya, semisal kita yakin bahwa statistik yang kita gunakan itu 95% nilai yang kita inginkan ada di daerah tersebut. Alfanya itu nilai ketidakyakinan kita, Pak, berarti 5%. Oke, ya. Pada prakteknya, ya tadi disebutkan Mas Adib ya, pada prakteknya kira-kira bagaimana cara kita memberikan justifikasi berapa nilai alfa harus kita berikan, Mas Busro? Iya, Bapak. Bagaimana cara kita mengalokasikan sebuah angka tertentu alfa? Mengalokasikan alfa. Misalkan kan alfa 95 nilainya atau gimana, Pak? Ya, berapa nilai? Bagaimana cara kita mengalokasikan satu angka tertentu untuk alfa gitu? Alfa itu kan di outlier, Pak ya, outlier. Ya. Dan betul. Secara subjektif, Pak ya. Iya, betul. Jadi 1 minus alfa itu misalkan ya 0,95 misalkan. Tingkat keyakinannya adalah 95% gitu. Iya. Berarti alfa adalah error yang bagaimana? Alfa adalah error yang apa, Pak? Sesuai dengan slide yang saya tampilkan. Alfa adalah error yang ditolak atau mana, reject. Ya, oke. Kalau Mas Rijalul Fikri, mana Mas Rijalul? Iya, Pak. Kalau kita mengambil satu nilai untuk nilai alpha error, mungkin kita bisa mengambil nilai konsensus, Pak, sebesar 5%. Itu nilai error juga tidak bisa kita hilangkan, sehingga ketika memang mau menyediakan sekecil kecilnya, maka opsi kita ngambil 1% saja, Pak. Jadi yang memang harus ada. Oke, error harus ada ya. Berarti alfa paling kecil 1%. 1%, Pak. Sering dipakai 5%. Betul ya. 5%. Kemudian yang maksimum alfa terbesar. Maksimumnya 32%, Pak, menurut Prof. Siapa sih? Sepisek itu. Iya, statistician dari Rusia ya. Jadi baik, terima kasih Mas Rijalul ya. Alfa kita set dalam rentang 1 sampai 32%. Artinya apa? Tidak boleh kita set alfa 0%. Ya, juga paling banyak ya sepertiga lah, 32% itu ya. 33 dikurangi 1, 32%. Data dianggap paling amburadul itu kalau alfanya sepertiga, tidak sampai sepertiga, diambillah angka 32%. Dari 100 ada 32 yang outlier, itu sudah kondisi terburuk yang pernah terjadi.
Ya, itu konsensus tentang alfa. Namun artinya makna dari alfa itu seperti apa? Maknanya adalah sebagaimana digambarkan di slide ini ya. Tugas kita dalam uji hipotesis itu adalah mengambil keputusan. Do not reject alias accept ya, menerima H0 atau menolak H0. Nanti kita lihat H0 itu seperti apa. Yang jelas H0 itu adalah hipotesis awal. Satu kondisi yang kita ketahui sebagai standar, satu kondisi yang sudah disepakati sejak dulu. Ada yang menyebut status quo, ada yang menyebut situasi yang sampai dengan hari ini dipahami bersama atau disepakati bersama. Kemudian lawannya HA itu adalah hipotesis alternatif. Negasi dari A0, HA adalah kecurigaan kita terhadap kemunculan satu fenomena baru yang mana itu berlawanan dengan hipotesis 0. Nah, kita simpan dulu itu, nanti kita ulas H0, HA seperti apa. Yang jelas tipe keputusan kita hanya ada dua dalam uji hipotesis ya, accept H0 atau do not reject H0. Kemudian yang nomor 2 reject H0. Ini keputusan kita. Namanya keputusan itu bisa tepat bisa salah. Nah, kapan tepat? Keputusan kita tepat kalau pada kondisi sesungguhnya. Di sini disebut state of nature. Ya, bahwasanya memang H0 itu benar. Ya, kalau kita menerima H0 dan ternyata H0 itu benar, berarti kita tidak melakukan kesalahannya. Ini yang disebut dengan 1 minus alfa. Kemarin disebut tingkat kepercayaan. Ya, confidence level itu ada di sini. 1 minus alfa. Yang panjangnya itu adalah X bar plus minus Z alfa per 2 dikalikan sigma per akar N. Ya, kemarin kita hitung panjangnya. No error dari 1 minus alfa itu diukur oleh MOE, margin of error. Sedangkan sebaliknya, kalau state of nature, pada kenyataannya H0 itu betul, tapi keputusan kita berdasarkan hipotesis testing yang kita lakukan itu adalah menolak H0, maka kita jatuh di dalam peluang kesalahan tipe 1, yaitu alfa. Ya, alfa caranya betul subjektif, kita tentukan ya, dari pengamatan visual itu seperti apa dan seterusnya. Ya, subjektif 1-32%, yang paling favorit 5%. Tadi Mas Rijalul sudah menyampaikan. Ya, betul seperti itu. Hanya sekarang dalam bahasa yang sederhana, yang lebih praktikal, tipe 1 error, type 1 error ini maksudnya adalah kondisinya itu sebetulnya benar, tapi kita salahkan. Ya. Benar, tapi kita salahkan. Itu yang disebut dengan alfa. Benar, tapi kita salahkan. Itu sama dengan orang berburuk sangka. Nah, gampangnya begitu ya. Jadi, statistika juga mengukur tingkat kesuuzonan kita. Ya, kita tidak tahu ya, dia benar atau salah, sudah kita nggak peduli, kita anggap salah. Lah itulah alfa. Ya, sama seperti kita buat contoh ya minggu lalu, dari 100 datum, berapa yang terlalu besar, berapa yang terlalu kecil. Datum yang besar, datum yang kecil itu pada hakikatnya kan tidak salah. Memang takdir dia itu besar dan kecil. Tapi kita scrap, kita pisahkan, kita anggap dia sebagai outlier. Nah, inilah yang disebut state of nature-nya true, tapi decision kita anggap sebagai sesuatu yang salah, sebuah kesalahan. Ini error tipe 1. Orang yang berburuk sangka, ya, itu error tipe 1. Lawannya error tipe 2. Nih, beta. Apa itu? State of nature-nya salah, tapi kita menerima H0. Ya, kita benarkan. Nah, ini adalah tipikal atau perlambang dari sifat manusia, yaitu ceroboh. Ya, clumsy. Tadi itu yang berburuk sangka itu suspicious, ya, selalu curiga saja bawaannya. Nah, itu alfa. Tapi kalau clumsy, ceroboh, sesuatu yang salah tapi kita benar-benarkan, itu yang disebut beta.
Lah, nanti ada tampilan grafis alfa dan beta itu berseberangan. Kalau alfanya kecil, betanya besar. Sebaliknya, alfa besar membawa dampak beta kecil. Alfa subjektif kita sebagai data analis untuk menentukan berapa besarannya. Dampaknya apa? Yaitu tadi, kalau alfa yang kita set terlalu kecil, error kita minimize di sisi alfa, dampaknya nanti beta kita gede. Sebaliknya kalau alfa kita besarkan, nanti otomatis beta kita akan menyusut jadi minimize, kecil. Ya, saya tunjukkan nanti di akhir kuliah tampilan grafisnya seperti apa, ngitungnya seperti apa. Yang jelas sekarang dipahami. Alfa adalah berburuk sangka, beta adalah ceroboh. Nah, 1 min alfa adalah tingkat kepercayaan. 1 min beta itu namanya tingkat kekuatan uji, power of test. Ya, tolong dicatat. 1 min beta adalah tingkat kekuatan uji alias power of test. Nah, 1 min beta, 1 min alfa itu kondisi peluang yang kita inginkan. Sedangkan sebaliknya, alfa dan beta adalah bagian nilai peluang yang tidak kita inginkan. Kita harus memanage alfa dan beta sebaik mungkin. Nah, itu poin nomor 1. Sekarang tadi Pak disebut menerima atau do not reject, null hypothesis, reject hypothesis. Itu di mana posisinya? Itu di sini ya. Ya, begitu kita menentukan alfa, ya, nah, itu nanti ada 3 kondisi. Alfa yang merupakan lower tail, kemudian alfa yang merupakan upper tail, kemudian alfa yang merupakan two tail. Maksudnya apa? Yang ditaksir sebagai alfa di sini itu adalah outlier yang kita anggap salah tadi, yang kita berburuk sangka tadi. Itu kita plot sebagai rejection region, ya, rejection region. Sedangkan yang putih ini ya kita anggap sebagai acceptance region. Apa contoh fenomena yang dekat dengan rata-rata? Ini kan rata-rata kan ya, dekat dengan rata-rata atau lebih itu enggak apa-apa, tapi jauh di bawah rata-rata itu kita anggap sebagai sesuatu yang salah. Apa contohnya? Indeks prestasi misalkan. Rata-rata ya bersyukur, jauh di atas rata-rata lebih bersyukur lagi. Tapi kalau di bawah batas bawah, ya, lebih rendah dibanding batas bawah, nah, kita berada di daerah penolakan. Nah, contohnya gaji, misalkan begitu ya, kebahagiaan, ya, itu ukuran-ukuran yang sifatnya positif itu biasanya mengikuti lower tail test. Kemudian sebaliknya yang upper tail test, sesuatu yang dekat dengan rata-rata tidak apa-apa, jauh di bawah rata-rata lebih disukai lagi, tapi kalau di atas rata-rata itu tidak kita sukai. Tentunya ini sesuatu yang sifatnya negatif. Misalkan risiko bisnis, ya, kecelakaan kerja, ya, biaya, ya, konsumsi dan sebagainya. Itu kalau berlebihan kita reject. Tapi kalau pas atau di bawah alias kita efisien atau hemat itu kita malah senang. Nah, kemudian dua-duanya itu rejection region. Karena total keburu sangkaan kita tadi atau yang kita sebut alfa tadi itu harus sekian persen, maka kalau ada two tail dibagi secara simetris. Di sini alfa per 2, di kanan alfa per 2. Ya, nah ini spesifikasi teknis biasanya. Ukuran poros ya, sekian milimeter dengan toleransi plus minus 1 milimeter. Ya, di atas itu nggak boleh, di bawah itu nggak boleh. Volume gas untuk suatu proses kimia ada toleransinya, lebih nggak boleh, kurang nggak boleh, dan sebagainya dan sebagainya. Intinya spesifikasi teknis itu yang banyak menganut keperluan uji hipotesis untuk two tail test. Kemudian tentang uji hipotesisnya, ya, uji hipotesis, ya di sini kita simak dulu apa yang disebut dengan null hypothesis. Null hypothesis dan alternatif hypothesis. Ini pasti kita buat dalam bentuk pasangan.
Jelas kalau ditarik lebih atas lagi, yang disebut hipotesis itu adalah dugaan, sesuatu yang belum pasti, sesuatu yang perlu kita carikan bukti. Tugas kita adalah merubah hipotesis menjadi tesis. Hipotesis itu dugaan, tesis itu adalah dugaan yang sudah ditunjukkan buktinya, sehingga kita tahu mana hipotesis yang benar, mana yang tidak benar, mana yang harus kita accept, mana yang harus kita reject. Jadi nanti Anda di semester 4 membuat tesis itu sebetulnya mencari sebuah dugaan, dan Anda juga diwajibkan menemukan bukti. Anda harus mendukung atau menolak dugaan itu. Inti dari tesis itu di sini sebetulnya. Contohnya ya di sini. Sebelumnya diketahui yang kotak kuning itu rata-rata konsumsi atau rata-rata biaya komunikasi lewat smartphone itu $42. Nah, kalau ini kan $42 pas atau dekat-dekat $42, oke lah, bisa diterima. Jauh di bawah 42 hemat itu lebih disenangi lagi. Tapi yang tidak disukai kalau biaya untuk komunikasi via smartphone ini jauh di atas 42%. Nah, itu nanti yang harus kita rumuskan ya, kira-kira bagaimana. Untuk nol hipotesis ya, nol hipotesis itu menunjukkan kondisi awal, kondisi mula-mula yang sudah diketahui, jadi kesepakatan dan lain sebagainya. Ciri khasnya dia mesti mengandung tanda sama dengan asli atau sama dengan campuran, sama dengan lebih kecil atau sama dengan lebih besar. Null hipotesis itu selalu tentang populasi ya. Nah, jadi simbolnya mu, tidak pernah X bar, tidak pernah tentang sampel. Kemudian lawannya alternatif hipotesis itu adalah challenger, penantangnya, kondisi yang sekarang kita duga muncul. Contohnya begini. Dulu ya diketahui rata-rata IPK mahasiswa S2 di ITS itu 3,0. Tapi sekarang kok sepertinya saya duga ya yang kumlot itu lebih banyak. Saya mempunyai sinyalemen, saya punya satu firasat begitu, atau insting berdasarkan data yang secara quick, secara apa ya, at the glance gitu ya, secara cepat itu saya skimming begitu, itu loh kok banyak yang 3,5 ke atas. Jadinya saya punya dugaan, dulu memang IPK-nya 3, tapi sekarang nampaknya lebih dari 3 begitu. Jadi dulu itu 3 diberi tanda lebih kecil atau sama dengan dulu. Sekarang kecurigaan saya mu di atas 3, mu lebih besar dari 3, itu ya contohnya. Ini ada sebuah contoh ya. Ini tentang hypothesis testing example ya. Ini ceritanya yang di kotak kuning itu, dulu-dulu diketahui tiap rumah di Amerika itu rata-rata punya TV paling tidak 3. Jadi yang disebut paling tidak itu bisa 3, bisa 4, bisa 5 atau lebih. Rumah yang dianggap nggak lazim kalau jumlah TV-nya itu 2, 1 atau nggak punya sama sekali. Nah, maksudnya begitu ya. Kondisi seperti ini itu penulisan secara kalimat matematikanya itu adalah seperti H0, hipotesis 0, hipotesis yang sejak dulu-dulu kita tahu. Mu lebih besar sama dengan 3. 3 atau lebih itu dianggap wajar. Sedangkan yang nggak wajar, kalau jumlah TV-nya, mu kurang dari 3. Nah, ini yang harus kita strukturkan. Kemudian setelah ini distrukturkan, kita tentukan alfanya itu 5%. Ya, alfanya 5%. Misalkan, Pak, apakah harus 5? Tidak. Subjektif, tergantung Anda itu. Seperti apa Anda memberikan justifikasi, itu freedom, your freedom ya. Jadi sepenuhnya adalah kebebasan Anda. Yang penting harus bertanggung jawab. Tahu tadi konsekuensinya, kalau alfa kecil betanya besar. Itu yang harus kita cari balance-nya. Nah, di sini ya tadi at least 3, berarti yang normal, yang awal kita tahu at least 3, katakanlah 3 itu di sini sebagai rata-rata, 3 atau lebih di sini, yang itu yang kita anggap wajar. Sedangkan kalau kurang dari 3, itu kita wakili sebagai rejection region.
Kita wakili sebagai rumah-rumah yang masuk daerah penolakan, maksudnya begitu ya. Karena di langkah nomor 3 tadi kita tahu alfanya itu 5%, maka 5% itu kita representasikan sebagai lower tail di kurva Gauss ini, 5%. Dari 100 ada 5 yang terlalu kecil, rumah yang nggak punya TV sama sekali atau TV-nya sedikit, itu 5%. Nah, itu kita prediksi di sini. Pertanyaannya sekarang, tadi diketahui ya, rata-ratanya kan 3 atau lebih. Berarti ibaratkan 3 itu tepat di titik ini. Kalau di sini itu 3, dan di sini saya sparekan 5% untuk penolakan. Kira-kira angka di sini berapa? Nah, ini kalau 3 ya. Untuk memudahkan distribusi normal ini, kita ubah menjadi normal baku, ceritanya begitu. Ya, distribusi Gauss ini, distribusi normal ini, letaknya kan, nah ini loh. Ya, rata-ratanya 3. Nah, kalau di sini di spare 5%, nanti berapa di sini batasnya, itu kita bisa cari nanti. Tapi sebagai langkah awal, ya, distribusi normal ini kita ubah menjadi normal baku. Apa itu maksudnya? Rata-rata berapapun kita ubah menjadi 0. Jadi di sini 3 sebagai rata-rata, 3 TV per rumah. Kita ubah jadi 0. Nah, kalau di sini 0, di sini saya spare 5%. Nah, titik ini sekarang berapa angkanya? Ini yang kita sebut sebagai batas kritis. Dampak dari kita menspesifikasikan nilai alfa sebesar 5% ini, itu adalah kita punya batas kritis di sini. Ya, kita punya batas kritis di sini. Kita harus hitung berapa batas kritis ini. Ya, ini poin nomor 2. Nah, sekarang poin nomor 3 adalah cara menghitungnya. Untuk bisa menghitungnya, saya tunjukkan dulu dari tabel ya. Langkah pertama dari tabel. Kemarin sudah saya buka. Ini dia. Buku statistik apapun, itu umumnya di bagian lampiran ada tabelnya. Nah, ini sebagaimana saya tulis di RPS, Rencana Pembelajaran Semester, buku yang saya pakai adalah Bisnis Statistik, karangan Profesor Grubner dan kawan-kawan. Di bagian lampiran, appendix, itu Anda pilih appendix D. Ini ya, appendix D ini. Di outline-nya, yaitu tentang standar normal baku. Nah, ini saya tunjukkan cara menggunakan tabel ini. Pertama, kita lihat simbolnya. Ya, kita lihat simbolnya di sini. Nah, simbolnya di sini kan berangkat dari 0, berangkat dari titik pusat, diakumulasikan sampai satu batas tertentu. Nah, luasan di bawah kurva Gauss ini itu berapa, itu tertera di dalam tabel ini. Yang angkanya banyak ini itu adalah nilai peluang di dalam atau di bawah kurva Gauss dengan batas bawah dan batas atas tertentu. Sebetulnya luasan yang diarsir biru ini bisa juga kita cari dengan cara melakukan integral. Ya, integral dari apa? Integral dari ini. Integral dari fungsi normal ini. Fungsi normal itu kalau dicari ya, nah ini normal distribution. Formulanya itu di sini. Fx-nya itu 1 per sigma akar 2pi bilangan alam pangkat minus setengah kali parameter ini. Fx-nya
Jadi untuk menggambar lengkung kurva normal ini, ya lengkung ini kan bermacam-macam. Ada hijau, ada biru, merah, kuning. Letaknya bisa berubah-ubah. Kalaupun letaknya sama, variasinya itu juga ada yang lebar, ada yang sempit, gitu kan. Nah, distribusi normal yang macam-macam ini tidak mau kita buat repot, kita standarkan jadi sesuatu yang disebut dengan standar normal. Itulah ceritanya. Nah, karenanya tadi ya di slide PPT ya, di slide PPT ini ya. Nah, tadi ya, rata-rata 3 dengan standar deviasi tertentu, di sini angkanya 0,8 standar deviasi. Itu diubah menjadi rata-ratanya 0, standar deviasinya 1. Ya, semua rata-rata berapapun diubah jadi 0, semua standar deviasi berapapun diubah jadi 1. Jadilah kita punya distribusi normal baku seperti yang saya tunjukkan di sini. Ya, di tabel buku karangan Grubner ini, gitu ya. Jadi untuk menggambar lengkung kurva normal ini kita pakai fungsi tadi, fx sama dengan 1/2 sigma 2pi dikali bilangan alam pangkat minus setengah dan seterusnya tadi. Itu Anda boleh integralkan dari 0 sampai 1,25. Silakan kalau mau diintegralkan. Mesti nanti hasilnya sama. Dengan langsung Anda melihat tabel ini. 0,3944. Jadi luasan ini tuh nilainya 0,3944. Kalau di sini angkanya sampai Z 1,25. Ya, itu caranya. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau saya ingin sisa di sini itu hanya 5%. Saya ingin sisa di sini hanya 5%. Berarti yang diarsir biru berapa? Kalau saya ingin arsiran atau yang area putih di ujung tel ini itu sebesar 5% saja. Berarti arsiran biru ini berapa luasnya? 0,45 ya, 0,45. Oke. Kita cari sekarang yang luasannya 0,45. Berapa di sini? Antara ini dan ini ya, 0,4495 dan 0,4505. Jatuhnya adalah 1,64 atau 1,65, begitu kan? 1,64 atau 1,65. Kalau saya spare di sini 5%. Ini 5% itu kan sama saja dengan di sini 5%. Kalau di sini adalah 1,645 positif, maka kalau saya cerminkan ke sini dia nanti jadi negatif 1,645 karena ini 0. Karena kurva Gauss itu simetris. Kalau di sini 5%, maka di sini juga bisa saya cerminkan hasilnya juga 5%. Kalau di sini plus 1,25, maka ini kalau saya cerminkan ke sini jadinya ya minus 1,25. Ditangkap ya, ini ya. Kita menggunakan tabel dulu cara membacanya. Hanya saja yang perlu diingat, tiap tabel itu punya simbol sendiri-sendiri. Punya notasi sendiri-sendiri. Di sini angka-angka yang ada di dalam tabel ini adalah digambarkan, dilambangkan dengan luasan antara batas bawah
yang selalu mulai dari 0 sampai batas tertentu. Ya. Ini cara kedua. Cara pertama integral tadi. Cara kedua lihat tabel. Cara ketiga adalah saudara-saudari bisa menggunakan Microsoft Excel. Seperti apa Microsoft Excel? Untuk mencari angka distribusi peluang ini. Ya, saya buka Microsoft Excel. Silakan Anda kalau mau buka coba buka juga. Silakan. Ya, ini Pak saya tampilkan. Apakah terlihat Excel saya? Halo? Lihat Pak. Lihat ya. Tadi masih ingat angkanya ya? Angkanya masih ingat tadi ya? 1,25 gitu ya, 1,25 ke kanan. Itu kan nilai Z-nya. Z itu 1,25 begitu ya. Nah, saya ingin mencari nilai peluangnya. Untuk kumulatif Z sampai dengan 1,25 itu berapa? Nah, ini kita masukkan formulanya seperti ini, sama dengan norm standar dis dengan nilai Z ada di B1, kemudian titik koma, ini separatornya titik koma. Mungkin komputer Anda ada yang titik 2 ya, kalau di tempat saya ini titik koma, tergantung settingnya. Kemudian berikutnya argumennya adalah kumulatif, diberikan kumulatif true atau kumulatif false. Untuk keperluan perhitungan luas itu kan sifatnya tinggi yang dikumulatifkan dari batas yang paling bawah sampai paling atas ya, sehingga di sini untuk kumulatifnya saya set true. Ya, ketemu angka 0,8435. Bedakan dengan ini tadi 0,3944. Di mana kira-kira bedanya? Gimana bedanya? Kalau yang di tabel tadi itu di area 45% tadi aja Pak. Kalau yang di Excel ini mencakup area yang di sebelah kiri juga Pak. Bagus ya, terima kasih Mbak. Siapa ini? Sudah paham? Prof Tiwi. Oh iya, Mbak Pratiwi ya, good ya. Jadi Mbak Pratiwi itu sudah ngerti bahwasanya kalau di tabel ini tadi itu kumulatif luasannya itu dimulai dari titik 0 sampai satu nilai Z positif tertentu. Sedangkan kalau untuk Microsoft Excel itu dimulai dari minus tak hingga di sini. Terus ke sini, terus sampai satu titik tertentu gitu ya. Ya, bisa dipahami ya bedanya. Lalu berarti kalau saya ingin mencari berapa sih peluang Z kumulatif itu angkanya nanti. Ini misalkan sekarang saya ganti dengan tanda tanya. Sampai dengan Z kumulatif berapa? Ini angkanya 0,3944. Kira-kira berapa tebakan Anda?
Ini jangan 0,8944 tapi 0,3944. Maka nilai Z ini harus saya ganti dengan halo. Halo. Copy deh, saya taruh sini. Ya. Kalau saya ingin angka ini itu adalah 0,3944 maka E1 ini harus saya ganti angka berapa? Bandingkan dengan pemahaman tadi. Bisa nggak? Halo? Oke ya, simpan dulu pertanyaannya. Sekarang ya, saya ganti yang mudah saja dulu. Saya ingin upper tail ini itu adalah 5%. Saya ingin upper tail ini 5%. Maka di sini tadi 45%, begitu ya. Angkanya berapa tadi? 1,6 1,64 tadi Pak. 1,64. Oke, situ saja yang kita pakai ya. Saya ganti sekarang 1,645 tengah-tengahnya ya. Nah ini loh, dia itu peluang kumulatifnya itu 95%. Sekarang kalau saya ingin misalkan itu 5% saja di sini. Nah, ini harus saya ganti berapa? Di sini harus saya ganti berapa? Saya beritahu ya, minus 1,645. Nah, kan? Ya, ngerti maksudnya? Excel itu mengkumulatifkan dari minus tak hingga sampai satu angka tertentu. Sedangkan kalau tabel di kebanyakan buku itu mengkumulatifkan dari 0 ke 1 nilai Z positif tertentu. Saya kembalikan ke kasus yang ada di PowerPoint. Nah, ada di sini. Ini tadi kan kasusnya kalau ini 0 dan peluangnya ini 5%, berapa sih angka di sini? Itu loh pertanyaannya. Itu sama saja dengan kita kerjakan ini. Untuk kumulatif sampai dengan 5%, ya ini saya hapus ya, lagi. Untuk peluang kumulatif sampai dengan 5%, berapa nilai Z-nya? Jawabannya ini. Atau bisa jadi dibalik begini caranya. Peluang Z lebih kecil sama dengan berapa? Itu saya ketahui ya 5%. Nah, misalkan begini. Berapa nilai Z-nya? Itu formulanya sama dengan norm, bisa jadi begini. S tapi inverse. Saya masukkan peluang yang ini. Ini nanti akan sama. Lah, kalau saya bulatkan ya. Lah, 1,645 minus sama dengan ini. Bisa dipahami ini? Satu kelas banyak yang membisu. Ayo silakan, siapa yang punya ganjalan di hati silakan. Ayo kita diskusikan. Pak mau tanya Pak. Iya. Yang monggo. tadi pertanyaan Bapak yang kalau 0,39435 itu berapa Z-nya gitu ya.
Cara mencarinya gimana Pak? Saya coba pakai Excel bisa sih, tapi nebak-nebak Pak. Kalau yang saintifik gimana caranya Pak? Tulis di sini. Pakai Excel ya? Ya. Bisa. Ya, tulis saja di sini 39, berapa tadi? Berapa Mas? 39,35. Ini ya. Ya. Ini. Beda dengan 39,45 dari 0 ke satu angka tertentu. Ini Oke, angkanya. kalau pakai rumus yang sebelah kiri itu memang nebak-nebak ya Pak, supaya ketemu angka 39. Yang ini. Kalau misalnya saya pakai rumus sebelah kiri, gitu. Kita nebak, tapi kita harus tahu dulu. Kita manfaatkan pengertian kita bahwasanya distribusi Gauss itu normal itu adalah simetris. Oh iya. Kemudian 5% di kiri itu artinya sama dengan akumulasi sampai dengan 95% di kanan. Ya. Oke. Kalau misalkan ini saya ganti 50% gitu. E1 saya ganti 50%. Berapa setnya? Kalau ini 50%. Berapa? 0. Ya, betul. Ini juga begitu. Kalau Z-nya 0, berapa nanti nilai B2? Kalau Z ini saya ganti 0,00, nanti nilai di sel B2 jadi berapa? 50 Pak. Ya. Kan? Oke, paham? Oke ya. Baik, sekarang masih ada pertanyaan. Ya, Mas Henry. Ya silakan Mas Henry. saya masih bingung kalau baca tabel, Pak. Boleh diulangi lagi. Baca tabel ya. Contoh sekarang saya kasih contoh Mas Henry. Saya pengen ini deh, ini jadikan contoh deh. Ya, ini 5% di kiri Mas Henry. Berapa sih titik yang sekarang saya tunjuk pakai pointer ini? Kalau diketahui rata-rata ini itu 0 kan? Ya. Titik ini dengan akumulasi luasan 5% ini berapa angkanya? Ya, itu kalau di tabel artinya ya. Saya mencari kalau ini 5% berarti di sini berapa? Yang ini 45. 45. Kalau 45 ini saya cerminkan ke kanan. Di sini sampai di sini kan boleh ya. Sampai 45 ya. Boleh. Boleh 90. Jadi berapa nanti? 90. 95 karena akumulasinya kita hitung dari sini sampai sini. Oh, Ya, tapi kalau lihat tabel cukup di sini sampai sini 45%. Kalau lihat tabel, berarti kan 45% tadi di mana? Ini. Nah, ini loh antara ini dan ini. Berapa itu row headernya 1,6? Kalau enggak 4 ya 5. Kita ambil tengah-tengahnya 1,645. oke. Coba ya. 1,645. Kira-kira berapa B2 Mas Hendri? 95. Good. Kalau ini saya ganti minus 1,645. 5%. 5.
Ya wes, ngerti berarti. Ya. Oke. Terima kasih. Iya. Ya, good. Yuk, yang lain. Wes ya, temenan lo ya. Nanti gak ngerti kok gak ada jawabannya. Oke. Ya, teruskan ya. Begitu kita tahu batas kritisnya itu ternyata minus 1,645, kita hitung sekarang. Saya kumpulkan sampel. Sampel saya itu 100. Dari 100 datum ketahuan X barnya 2,84 dan sigmanya 0,8. Nah, dari angka ini saya substitusikan. X bar 2,84, mu-nya 3, sigmanya 0,8, n-nya 100. Ketemu angka minus 2,0. Minus 2,0. Ini minus 2,0. Nah, ini yang kita sebut dengan statistik uji. Statistik yang kita dapat dari sampel. Sebetulnya apa yang kita lakukan di sini? Yang kita lakukan di sini adalah merubah 2,84 ini yang semula dalam satuan X, kita ubah menjadi dalam satuan Z. Jadi kan awalnya kan iya. Kalau 3 itu disama dengan 0, maka minus 1,645 ini itu kalau di X berapa gitu loh. Jadilah kita konversikan lagi pakai rumus yang sama. Rumus yang dipakai itu adalah margin of error, MOE. Mu-nya 3, kalau 3 itu di sini turun ke kiri, itu kan sama dengan dikurangi Z alpha sigma per akar N. Z alpha ya minus 1,645 yang tadi, kemudian sigma 0,8 per akar N 100, ketemu 2,8684. Jadi batas kritis di sini itu 2,8684. Kalau di sini rata-ratanya 3. Dan saya mau daerah penolakannya itu 5%. Secara subjektif saya tentukan 5%. Artinya apa? Kalau nanti sampai ada sampel yang di bawah 2,8684 ini, itu artinya sampel tersebut mengindikasikan jumlah kepemilikan TV itu sudah lebih rendah dibanding 3 secara signifikan, maksudnya begitu. Jadi yang tidak diarsir ini adalah 3 dan teman-temannya, kemudian yang diarsir ini adalah yang bukan temannya 3. Gimana? Sampai sini bisa ditangkap? Halo, bisa tangkap ya? Apa? Gimana? Ada pertanyaan ya, silakan kalau ada. Pak, izin bertanya Pak. Iya, silakan. Pada saat kita melakukan statistik itu kan sebetulnya mu itu kan rata-rata populasi. Parameter itu kan yang kita cari sebetulnya. Tapi untuk menghitung uji ini tadi, kita seolah-olah sudah tahu mu itu sendiri. Itu ya, saya bingung Pak. Nah, ini nanti kita kaitkan dengan beta ya. Jadi diikuti dulu cara ini. Meskipun nanti kita punya asumsi bahwasanya mu-nya kita ketahui 3, itu adalah sebatas asumsi kita. Nanti ada fakta seperti ini, Mbak. Seperti ini. Awalnya kita tahu ya, ini yang merah ini mu-nya 52 ya. Tapi ternyata yang benar mu-nya itu 50 gitu loh. Nah, kemungkinan seperti ini masih terjadi. Masih sangat bisa terjadi. Jadi walaupun di sini kita anggap
mu-nya itu 3, tapi ini belum tentu mu-nya 3. Cuman kalau kita serba tidak mau mengambil keputusan, serba diam, serba ragu, ya sampai kapanpun kita tidak akan pernah mengambil keputusan. Ya kan? Kita anggap oke, 3 itu betul, tapi nanti kita akomodasikan. Peluang kita salah di sisi alfa berapa, peluang kita salah di sisi beta berapa. Tadi yang tanya Mbak siapa? Prof Tiwi lagi, Pak. Nah, Mbak Prof Tiwi. Ya, oke. Berarti sudah ngerti. Ya. Kalau sudah sampai situ pertanyaannya sudah mencoba mencerna. Ya, diasumsikan mu-nya itu 3. Sudah pasti betulkah itu, Pak? Belum tentu. Di dalam rangka mengambil keputusan secara sistematis, ya, kita harus berani menentukan standpoint di sebuah titik tertentu. Itu maksudnya. Oke, Mbak Pratiwi. Oke, Pak. Ya, kita lanjutkan ya. Yes. Begitu kita punya kontras, terserah, boleh pakai Z, boleh pakai X. Kalau pakai Z, statistik ujinya min 2,0. Nih, batas kritisnya min 1,645. Artinya apa? Hasil perhitungan sampel kita ini mengarahkan pada penolakan H0, reject H0. We reject null hypothesis. Dan kita beri mana? Rata-rata kepemilikan TV itu di tiap rumah sudah lebih kecil atau lebih rendah dibanding angka 3. Ini loh caranya. Kesimpulan yang kita ambil itu di sini. Berdasarkan data historis, berdasarkan sampel, berdasarkan formula, berdasarkan rata-rata, berdasarkan standar deviasi, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini yang hal terbaik yang bisa kita lakukan dalam mengambil keputusan berdasarkan data-data yang ada. Yang kedua caranya adalah menjadikan dalam satuan X, bukan Z seperti ini. Boleh, Pak. Rata-ratanya 3, oke. Sampai 5% di sini berapa angkanya? Ini caranya rumusnya. 2,8684. Ternyata statistiknya tadi kan 2,84 ya, X-bar-nya. Nah, 2,84 itu ya jatuh di sini sama-sama menunjukkan penolakan. Sehingga reject null hypothesis. Dan artikan tiap rumah itu terbukti dari sampel yang ada itu kepemilikan TV-nya kurang dari 3. Ya. Jadi bukan berarti sudah pasti mu-nya 3 seperti Mbak Pratiwi tadi, bukan itu. Tapi kita diminta memilih dalam kelas 3 atau lebih atau dalam kelas kurang dari 3. Ini inti dari uji hipotesis. Gimana? Juga yang lain? Oke? Saya melihat banyak tatapan nanar. Ayo kalau nggak ngerti tanya, jangan diam saja. Tanya, di mana nggak ngertinya. Ini baru jurus pertama loh ya. Ya. Saya yang kesimpulan tadi Pak, yang kesimpulan kita reject null hipotesis itu, kenapa kesimpulannya itu bisa diulang lagi Pak? Mana ini? Yang ini ya. Ini ya. Jadi gini. Sampel sebanyak 100 datum ini memberikan statistik rata-rata 2,84. Maksudnya gini loh Mas. Rumah pertama itu mungkin punya TV 3, kita catat 3. Rumah kedua punya TV 2, kita catat 2. Rumah berikutnya punya TV 4, kita catat 4. Rumah berikutnya punya TV hanya 1, kita catat 1. Dari 100 datum itu kita rata-rata ketemu angkanya 2,84. Kalau ini kita bandingkan secara matematika, rata-ratanya 2,84 Pak. Mula-mula diketahui 3 paling tidak. Ya. Mula-mula kita ketahui 3 TV per rumah. Statistiknya 2,84 dalam kurung di bawah 3. Kalau orang matematika langsung nuduh, ya lebih kecil sekarang trennya dibanding rata-rata kepemilikan yang sejak dulu kita ketahui.
gitu kan. Tapi kalau pendekatan statistik harus dibuktikan dulu. Melibatkan apa? Melibatkan ini loh, sigma 0,8 melibatkan berapa banyak titik sampel yang kita ambil, berapa banyak datum yang kita ambil, seberapa ukuran sampel size kita. 100 kita masukkan di sini 100, 0,8 dibagi akan 100, temu minus 2,0 ya nilai Z-nya. Jadi 2,84 ini kalau saya transformasikan ke Z ketemunya minus 0,2. Lah ini kita bandingkan dengan batas tadi yang kita dapat dari tabel tadi minus 1,645. Ternyata jatuh di kirinya atau kanannya. Min 2 itu di kiri atau kanannya min 1,6. Tentunya di kiri kan. Di kiri itu adalah daerah penolakan karena alfa tadi sesuai bentuk dasar uji hipotesis tadi kan. Ini loh, alfa kan daerah penolakan, rejection region is shaded yang diarsir. Yes, ini daerah penolakan karena menolak H0 maka di sini kesimpulannya adalah reject null hypothesis. Reject H0, reject null hypothesis. Maknanya apa? Maknanya kalau di sini 3, di sini lebih dari 3. Dan di sini kurang dari 3, ini akan ada evidence. Sampel saya jatuh di daerah kurang dari 3. Begitu. Ini buktinya jumlah kepemilikan TV di tiap rumah itu kurang dari 3. Gimana? Ya Pak, terima kasih. Ya, lanjut ya. Lanjut. Yes. Sudah. Cara kedua untuk bisa menarik kesimpulan itu adalah dengan memanfaatkan p-value. P-value itu apa? Ini tadi ya angkanya 2,86 itu batas, 2,84 itu adalah statistik dari sampel kita ya, diingat ya, 2,86 batas sampai dengan alfa 5% batas, kemudian 2,84 statistik dari sampel kita. Lah, yang disebut p-value itu adalah kalau saya ambil sampel baru, ya, sampel yang sekarang kan yang ini nih, yang size-nya 100, kemudian X-bar-nya 2,84. Ini sampel saya yang sekarang. Ini saya lupakan sementara, saya ambil sampel baru. Misalkan sama deh, sama-sama 100 size-nya, tapi saya ambil baru. Berapa peluang sampel baru saya itu nanti punya angka rata-rata di bawah 2,84, itu maksudnya gitu. Saya ambil sampel baru dan ternyata sampel baru saya ini punya nilai statistik yang lebih ekstrim dibanding sampel saya yang sekarang, itu lebih value. Probability of having new sample statistic which is more extreme than current sample statistics. Di buku-buku tulisannya begitu, maknanya begitu. Jadi digambarkan di sini seperti ini. P-value itu adalah nilai hijau. Kalau nilai hijau ini nanti kita komparasikan ya, p-value ini lebih kecil dari alfa, maka kita wajib menolak 0. Diingat salah satu saja. Cara mengambil kesimpulan untuk uji hipotesis dengan memanfaatkan p-value adalah kalau p-value lebih kecil dari alfa, maka kita wajib menolak H0. Ya, itu yang nomor 3. Yang nomor 2 tadi apa? Kalau X-bar dari sampel itu lebih rendah dibanding atau lebih ekstrim dibanding X-bar yang didapat dari alfa, maka kita menolak H0. Yang nomor 1 apa? Kalau Z hasil dari statistik itu lebih ekstrim dibanding Z yang kita dapat dari tabel, maka kita harus menolak H0. Ini 3 macam cara menarik kesimpulan. Saya ulangi ya dari nomor 1.
Kalau Z hitung dari proses sampling itu lebih ekstrim dibanding Z tabel, maka kita tolak. Satu. Nomor 2, kalau X bar dari perhitungan sampel itu lebih ekstrim dibanding X bar dari proses perhitungan setelah kita melihat tabel, itu menolak. Kemudian nomor 3, pakai p-value. Kalau p-value lebih kecil dibanding alfa, maka kita tolak 0. Ya, tidak ada cara lain dalam penarikan kesimpulan di dalam uji hipotesis selain 3 cara ini. Tuh, bagaimana? Halo? Bagaimana? Mas Sugeng Riyadi. Mas? Mana ini Mas Sugeng Riyadi? Ya Pak. Iya, Mas Sugeng. Nanti hari Riyadi Idul Fitri bulan Mei ya. Iya Pak. 2 bulan lagi ya, siap-siap. Habis ini puasa. Piye Mas Sugeng? Paham enggak? Ya, cuman tadi yang agak sedikit bingung sih sebenarnya pas perhitungan di yang determine reject Pak. Yang mana? Ini dari alfa mencari X, ini alfa 5%, X-nya berapa? Atau alfa 5%, Z-nya berapa? Nah, ini Pak. Yang mana? Yang ini ya, benar. Ini, yang ini. Ya. Saya ingin tahu ceritanya. Kalau saya spare, saya sisakan 5% sebagai lower tail, sedangkan sumbunya ini sumbu X, di mana diketahui rata-rata dari X itu kan 3. Ya, diketahui rata-rata dari X itu 3. Di sini itu berapa? Mestinya kan sebuah nilai yang di bawah 3, gitu kan ya? Ya benar Pak. Bagaimana sekarang caranya? Ini kita hitung dulu. 5%. Tetap caranya pakai ini. Pakai Z dulu. 5% dijadikan Z titik ini berapa? Kita bisa nomor 1 mengintegralkan. Nomor 2 lihat tabel. Nomor 3 pakai Excel. Ya, cara yang paling cepat tadi katanya senang pakai Excel. Peluangnya 5%. Berapa nilai Z-nya? Nah, minus 1,645 ya. Minus 1,645. Jadi minus 1,645. Lalu langkah berikutnya ingat margin of error MOE. Ini pusatnya bisa geser ke kiri berapa, bisa geser ke kanan berapa. Rumusnya kan ini. Mu kalau ke kanan ya plus Z alfa sigma per akar N kalau ke kanan di sini. Tapi ini kan posisinya ke kiri. Berarti mu min Z alfa dikali sigma dibagi akar N. Mu-nya kita asumsikan tadi 3. Kemudian minus Z alfanya. Z untuk 5%. Z sampai dengan akumulasi 5%. Itu ini minus 1, ingat ya ini minus 1,645 karena ya kalau pusatnya 0 maka di kiri 0 itu minus 1,645 ya di sini jadi minus 1,645 dikalikan 0,8 dibagi akar 100 ini ketemu 2,86 jadi 0 minus 1,645 itu sama saja dengan 2,8684 gitu loh Mas. Nah wes, kalau sudah punya batas kritis ini kita tinggal cek saja, sampel saya tadi X barnya berapa, kan fair ya, X dibandingkan X batas kritis ini loh, X bar alfa, ini maksudnya X bar batas kritis sampai alfa tertentu. X lawan X fair, Z lawan Z fair.
peluang lawan peluang, fair. 3 cara itu yang diambil untuk menarik kesimpulan dalam uji hipotesis. Di dalam software aplikasi statistik, apapun itu ya, Minitab, StatGraph, dan lain sebagainya, nanti yang sering kali dipakai itu adalah membandingkan p-value lawan alpha yang sering dipakai. Jadi langsung nanti Anda bisa lihat p-value-nya berapa, lalu alpha Anda berapa. Anda bisa langsung menerima atau menolak hipotesis 0. Ya silakan Mas Faiz, ada pertanyaan. Pak, saya mau tanya Pak, berarti kalau kita harus tetap ngebandingin nilainya dari ini juga Pak, dari nilai Z sama X barnya untuk menentukan keputusannya. Kalau misal salah satunya tiba-tiba beda gitu, nggak bisa, ada kemungkinannya nggak Pak? Enggak, kalau beda berarti Anda salah hitung. Oke. 3 hal itu mesti konsisten ya, jadi berarti dia linear ya Pak? Ya, konsisten, konvergen mesti. Jadi X alpha lawan X bar ya, kemudian Z hitung lawan Z tabel ya, kemudian P value lawan alpha ya. 3-tiganya itu mesti menunjukkan kesimpulan yang sama, pasti konvergen, mengarah pada satu kesimpulan yang sama, konsisten. Terus saya mau tanya lagi Pak, kan di yang slide itu kita bilang suppose that alfanya 5%. Kalau saya ambil 10% kan, karena batasnya di atas 1-32% ya Pak? Ya. Nah kalau saya ambil 10% berarti ada kemungkinan H0-nya diterima. Kita berubah, iya ada kemungkinan kesimpulan kita berubah, betul Mas Faiz. Nah terus untuk membuktikan kita nanti pakai alpha yang benar di type of error nanti itu? Bukan, nanti membuktikannya dengan menghitung beta yang sebentar lagi saya jelaskan. Oke. Kemudian lagi Pak, untuk mu Pak, mu-nya kan kita ambil 3 ya, apa ini karena dari soalnya itu at least 3 gitu Pak? Ya, kondisi awal yang pendekatan gitu. Kondisi awal yang kita sepakati, yang sebelumnya sudah diketahui, yang telah dijadikan standar dan lain sebagainya. Berarti kalau saya ambil 4 juga boleh kan Pak? Boleh. Tapi itu bukan wewenang Anda sebagai data analis. Anda tinggal take it for granted. Jadi Anda tinggal menerima, diketahui apa begitu ya. Itu bukan wewenang Anda untuk merubah. Oke Pak. Anda harus mengacu pada satu standar tertentu. Misal begini. Menurut BPS, usia harapan hidup laki-laki di Indonesia itu adalah 59 tahun. Misal begitu ya. Nah, itu kan Mas Faiz dan teman-teman yang lain kan tinggal terima, tinggal pasrah, angkanya di situ. Berarti H0 mu harapan hidup ya sama dengan atau lebih besar 59 tahun. Itu yang dimau kan. Tapi melihat pola hidup sekarang kurang exercise, makanan itu juga kurang sehat, ya pola pikir yang terpengaruh medsos misalkan begitu. Terus punya dugaan ini loh, teman-teman saya itu belum 59 kok sudah meninggal ya. Ada yang 40-an, bahkan ada yang 30-an sudah meninggal. Saya muncul kecurigaan. Saya men-challenge klaim BPS tadi bahwasanya harapan hidup 59 tahun tadi itu nggak valid lagi. Begitu loh Mas Faiz. Halo. Oke Pak, ngerti maksudnya Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi kita tinggal menerima. Yang kita sebagai data analis boleh ubah-ubah itu hanya dan hanya alpha, oke? Ya, good. Mbak Regina Alvitasari silakan.
Iya Pak, untuk tadi itu saya masih bingung yang perhitungan yang tadi kalau nggak salah sigma itu 0,8 itu dapat dari mana ya Pak? Nah, ini ada tulisannya itu. Is assumed known. Is assumed known. Jadi memang agak sedikit tanda tanya. Loh Pak, mu-nya aja nggak tahu, tapi ini sigmanya kok tahu. Gitu. Itu sama saja dengan tadi kita tinggal terima, kita tinggal pasrah, take it for granted. Ada data dari BPS seperti ini, kita tinggal pakai, gitu Mbak Regina. Iya. Ya nanti pada kasus-kasus tertentu seringkali memang sigmanya itu unknown. Nah ini loh cabangnya ya. Sigma kalau known pakai rumus yang ini. Pakai rumus yang gampang dulu, sigma known. Tapi kalau sigmanya unknown, nanti dibagi dua. Kalau sampelnya itu size-nya 30 atau lebih, boleh pakai formula ini. Tapi kalau sampel size-nya 29 atau kurang, terpaksa pakai distribusi T. Loh? Ya, yang membedakan formulanya dan tabelnya. Tabel T itu ada sendiri. Jadi di sini kalau ini tadi tabel Z, tabel T itu nih T. Nah, ini loh Mbak. Sama dia Gaussian juga, tapi khusus untuk sampel yang kecil. Jadi sampelnya nanti dicari degree of freedom-nya. Ini DF-nya. Kalau sampelnya itu cuma 10, maka degree of freedom-nya 10 min 1, 9. Kalau sampel size-nya itu misalkan cuma 20, sini ya, nah, maka degree of freedom-nya DF-nya itu adalah 20 min 1 alias 19. Kita tinggal tracing saja ke sini. Nanti berapa ini? One tail atau two tail ya, berapa nilai alfanya. Kita tinggal cari. Nah, kalau kita cek di sini ternyata ya untuk degree of freedom 30 atau lebih itu angka-angka yang ada di sini nilainya akan kurang lebih sama dengan angka-angka yang ada di tabel distribusi normal appendix D tadi. Contoh ya, contoh ini one tail 5% ya, 5% ini. Kita tarik turun ke bawah 5%, untuk DF-nya 30 kan 1,69. 1,69 itu kan mirip dengan 1,645 tadi. Ini loh maksudnya. Kalau 30 atau lebih itu kita boleh large sample, boleh pakai T, boleh pakai Z. Ini yang disebut tabel T itu yang ini. Beda tabelnya doang. Nah, terkhusus untuk sampel size yang di bawah 30 alias 29 atau kurang. Anda wajib pakai distribusi T sehingga rumusnya di sini T. Tapi secara pergerakan mekanisme penarikan kesimpulannya itu sama, langkah-langkahnya ya 6 ini sama ya. Oke, Mas Faiz masih tanya, silakan. Atau sudah yang tadi masih punya pertanyaan? Oh sudah Pak, belum di lower hand aja. Sudah ya, saya lanjutkan ya. Terus ini yang terakhir. Ini tentang perhitungan nilai beta. Nah, ini ya. Ya, Pak, saya kok bingung Pak ya. Mu yang kita taksir, tapi mu diketahui. Nah, itu ya. Nah, ini loh jawabannya. Tadi yang tanya ini Mbak Praftiwi ya. Jadi di sini Mbak. Mula-mula diasumsikan 52 ini mu yang benar. Dilakukan uji hipotesis, kebetulan lower tail alpha di setting ya. Ini nilai alpha yang diarsir biru ini. Nah, diarsir biru. Ternyata setelah selesai analisisnya baru ada informasi yang muncul. Asumsi awal tadi salah.
Mu yang benar bukan 52 tapi 50. Dampaknya apa? Dampaknya terjadi pergeseran kurva Gauss. Mula-mula yang merah, awalnya kita asumsikan benar, ternyata dia salah. Dia berubah menjadi kurva Gauss yang biru, yang di sini. Nah, 50. Jadinya apa? Nah, ingat ya, tadi alfa tadi apa? Ceroboh atau berburuk sangka? Berburuk sangka. Ya, berburuk sangka ya. Ini sebetulnya benar, tapi kita anggap salah. Ya, itu alfa. Terus ternyata sekarang yang benar itu yang ini. State of nature-nya ini yang benar, alias yang merah ini salah gitu kan. Dampaknya apa? Nah, ini ya, ini maksudnya hubungan antara alfa dan beta. Kalau tadi itu kalau kita pakai yang kurva merah di sini alfa, maka yang disebut beta itu adalah yang di sini. Awalnya kalau kita asumsikan merah yang benar dan ini kita salah-salahin, ini alfa. Tapi ternyata yang benar itu ini. Ekstrim dari ini itu mana? Ya lawannya alfa, ya ini. Jadi mula-mula yang saya anggap benar itu kan dari sini ke sana. Betul ya? Dari titik ini ke sana. Itu saya anggap benar. Yang salah itu dari titik sini ke sini. Saya anggap outlier. Oke. Tapi begitu dibalik, ini jadi 52. Mula-mula tadi yang sifatnya itu apa? Di sini tadi kita anggap benar, tapi ternyata dia itu salah gitu kan ya. Di sini ya. Salah tapi kita benar-benar kan, itu yang di sini. Ya, kalau yang di sini benar tapi kita salah-salahkan, karena yang benar itu ini. Paham maksudnya? Alfa pusing ya. Alfa itu sesuatu yang pada hakikatnya benar, tapi awalnya kita asumsikan salah. Begitu tahu kurva Gauss yang benar itu yang biru, maka yang mula-mula benar itu ternyata ekstrimnya kurva biru gitu loh. Yang mula-mula benar kita anggap dia itu salah dari sisi sudut pandang kurva yang biru. Nah, benar disalah-salahin alfa, salah dibener-benerin beta. Dampaknya apa? Dampaknya di sini. Kalau garis putus-putus ini saya geser semakin ke kiri, akibatnya alfa semakin kecil atau semakin besar? Semakin kecil. Halo? Besar, Pak. Garis putus-putus saya geser ke kiri. Alfa semakin Kecil, Pak. kecil. Dan betanya semakin besar. Besar. Kalau garis putus-putus saya geser ke kanan, alfa Besar. Semakin besar. Makin besar. Beta Beta semakin semakin kecil. kecil. Itulah satu fakta bukti grafis bahwasanya kita tidak bisa mendapatkan alfa dan beta sama-sama kecil pada saat yang bersamaan. Yang terjadi adalah kalau alfa kecil, beta besar. Kalau alfa besar, beta kecil. Negasi dari alfa adalah tingkat kepercayaan. Negasi dari beta adalah kekuatan uji. Ya, nah, sekarang tergantung kita memilih mana yang lebih kita utamakan, apakah alfa atau beta. Ini kondisi yang berlawanan. Tapi bisa jadi awalnya kita asumsikan 52 sebagai rata-rata populasi, ternyata betul 52, ya sudah kita menanggung alfa. Tapi kalau ternyata melenceng di sini berarti ya kita menanggung alfa dan beta. Siapa yang tahu seperti apa Pak state of nature yang benar? Bagaimana? Tidak ada, hanya Allah yang tahu. Kita sebagai pelaku data analis itu karenanya harus selalu mengelola nilai alfa dan beta sebaik mungkin gitu loh.
Ya, paham ya? Halo, 5 menit terakhir saya pakai untuk ini. Ya, cara menghitungnya sekarang. Cara menghitungnya, alfa tadi subjektif ya, tapi subjektif ini membawa dampak nilai beta, gitu kan. Nah, ini terserah Anda menghitung, silakan. Tapi beta itu akibat dari pilihan Anda. Ya, caranya tetap ini pakai sumbu X. Ya, pertama pakai kurva yang merah dulu. Kalau di sini 52, di sini diketahui alfa persen, sama seperti tadi kita bisa tentukan titik ini tuh berapa. Caranya, mu-nya kan 52. Geser ke kiri, MOE itu adalah minus. Misalkan alfanya ini 5%. Ini 5%, N-nya 64, sigmanya 6. Alfa 5%, MOE ke kiri itu kan minus 1,645 seperti tadi ya. Kemudian sigmanya 6, N-nya 64. Akar positif 64. Ketemu 50,766. Titik ini itu 50,766. Selesai sudah tugas kurva merah. Ternyata yang betul kurva yang biru atau yang Tosca. Sekarang dibalik. Kalau rata-ratanya itu 50 dan di sini 50,76, nah, berapa luasan yang hijau ini? Gitu kan? Kita hitung sekarang. Dibalik sekarang. Mu-nya 50, di sini 50,766. Jadi 50,766 dikurangi 50 dibagi 6 per akar 64. Z lebih besar dari 1,022. Jadi kalau 50 ini saya jadikan 0, titik ini yang mula-mula itu angkanya 50,766 itu dalam satuan Z berapa sih angkanya? Kalau ini 0, ini berapa? Nah, ketemunya plus 1,02. Kalau nggak percaya silakan dihitung pakai ini. Ya, dihitung pakai ini. Ya, berapa tadi? 1,02. 1,02. Ya, 8,5. Tapi kan dia kumulatif pakai 50%. Sehingga di sini karena pakai 50%, ya di sini berapa tadi? 1,02, 85%. Berarti dikurangi 50, ketemu sekitar 35% ya. Kalau mau didetailkan, nah ini persentasenya ya. Ini 84,61 dikurangi 50% kan 34,61. 34,61 itu adalah luasan yang ini. 34,61. Berarti yang hijau adalah 50 dikurangi 34,61, ketemunya 0,1539. Ya, ini luasan yang hijau. Artinya apa? Kalau dalam kasus ini saya set alfanya 5%, maka dampak yang kita harus tanggung dari sisi beta itu adalah sekitar 15%. Ya, mungkin nanti kalau alfanya saya naikkan jadi 10%, betanya juga ikut turun jadi 8 atau 9%. Tergantung Anda sekarang. Tidak mengubah mana yang lebih diprioritaskan. Apakah tingkat kepercayaan atau tingkat kekuatan uji. Materi kuis 1 sampai dengan slide ini. Ya, silakan. Ya, terakhir ya, Mbak Pratiwi, silakan terakhir. Tolong diulangin lagi Pak yang beta tadi yang 5 dikurang sekian tadi untuk cari area hijau tadi Pak. Sama satu lagi Pak, nilai Z itu minus itu nggak berpengaruh dalam perhitungan X ya Pak. Jadi absolut nilai Z-nya pada saat perhitungan X ya Pak. Minusnya nggak ikut-ikutan ya Pak. Ya, saya jelaskan ya. Jadi begini. Di sini ya, saya ulang. Pertama itu mencari titik potong garis putus-putus ini dari sudut pandang kurva yang merah. Jelas? Sudah? Langkahnya nomor 1. Jelas Pak. Nah, itu caranya adalah merubah. Kalau ini saya set 5%, sampai dengan 5% di sini berapa sih? Kan gitu ya. Nah, ini
Masih pakai sudut pandang kurva yang merah, 52 sebagai rata-rata. 52 MOE ke kiri, Mbak. MOE ke kiri kan minus ya. Minus nilai Z alfanya ini yang absolut. Oh, itu absolut berarti ya, Pak? Intinya absolut, ya. Cuman arahnya kan. Baik di sebelah kiri atau di sebelah kanan, nanti berarti dia tetap minus dia berapa gitu ya? Kalau ke kanan, karena di sini 52 ke kanan, maka dia harus plus. 52 plus berapa? Halo? Oke, Pak. Ya, ya. Ini masalah vektor saja arahnya. Di kiri 52 atau di kanan 52. Oke. Vektor, masalah vektor ya. Ya itu jawabannya. Ya, sudah, enggak usah resah. Apa dicoba aja nanti di kuis ya. Mudah-mudahan Anda diberi kemudahan, diberi pemahaman. Yang penting itu adalah Anda paham, statistika itu digunakan untuk minimasi error. Itulah intinya di situ. Ya, errornya ada dua macam. Error yang sifatnya benar tapi kita tuduh salah, alfa. Atau error yang sifatnya salah, kita ceroboh, bener-benerin. Itu beta. Alfa subjektif, beta kita hitung sebagai dampak dari kebebasan kita menentukan alfa. Penarikan kesimpulan dalam uji hipotesis ada 3 cara. Nomor 1, Z hitung dari sampel dibandingkan Z tabel. Nomor 2, X bar dari sampling dibandingkan dengan X alpha dari tabel. Nomor 3, P value dibandingkan dengan alpha. Nah, baik, itu 2 SKS untuk malam ini. Mudah-mudahan bisa menambah knowledge Anda. Harapan saya tidak menambah kegusaran ya. Jangan khawatir, kuis open book, open all, silakan. Yang enggak boleh itu komunikasi. Ya, apalagi sampai ketahuan jawabannya sama persis. Risikonya adalah baik yang memberi jawaban ataupun yang menerima jawaban. Ya, kami punya cara, kami punya metode untuk menelusuri itu. Sudah banyak kasus, jangan sampai Anda mengulangi kesalahan yang sama. Ya, dampaknya adalah untuk semua mata kuliah di semester yang bersangkutan. Kecurangan, plagiarisme selama proses ujian atau evaluasi, kuis, tugas, presentasi, dan lain sebagainya berdampak pada nilai pada semua MK mata kuliah di semester yang bersangkutan. Saya tidak nakut-nakuti, tapi saya memotivasi agar kita lebih memiliki integritas yang lebih bagus. Jujur itu lebih baik daripada benar tapi hasil ngibul. Karena disitulah cikal bakal korupsi nanti muncul. Ya, saya tidak memberikan rumus, saya tidak membuat Anda hafal rumus. Tapi saya bertugas memberikan motivasi agar Anda itu punya bekal yang cukup untuk mengerjakan tesis Anda nanti. Ya, tugas saya memfasilitasi itu, memberikan bekal itu agar Anda meraih pemahaman yang setinggi-tingginya. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa minggu depan di kuis yang insya Allah cerah ya, menggembirakan untuk semua. Jangan susah loh ya kalau kuis itu. Kuis itu waktunya dapat angka. Seperti pegawai itu waktunya gajian, itu kuis, sehingga harus gembira ya. Gembira ria lah pokoknya kita sambut kuis minggu depan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.